A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Surat Maryam ayat 51. Wadzukur lan nutura sapa sira Muhammad fil kitabi ing dalam ikilah kitab Musa ing ceritane Nabi Musa. Innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Innahu saktenane Musa iku kana ana sapa Musa iku mukhlason atau mukhlison, dua qiraahnya. Menawi iku mukhlison wong kang ikhlas. Menawi mukhlason iku mukhlason wong kang den slametake. Bikasril lami kelawan den waca kasroh lami, mukhlison. Wa fathiha lan kelawan den waca fathah lami, mukhlason. Maknane napa? Man akhlasa. Man tegese wong, akhlasa kang ikhlas, kang murniake sapa man fi ibadatihi ing dalam ibadatai man. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa khallasahu. Wa khallasahu lan tegese bersihake atau nyelametake ing Musa. Man sami mawon. Sapa Allahu Gusti Allah minad danasi saking kotoran. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kana rasulan nabiyya. Wa kana lan ana sapa Musa iku rasulan wong kang dadi rasul, wong kang den utus, nabiyan tur wong kang dadi nabi. Niki jenenge khabar sani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa akhbaru bisnaini au bi aksara an wahidin kahum saratun su'ara. Niku dalam bab mubtada khabar. Begitu juga dalam bab kana sami mawon boleh memiliki dua khabar dan seterusnya. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah. Surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu lan nimbali sapa ingsun ing Musa biqauli ya Musa inni anallah, kelawan ucapan yaiku ya Musa inni anallah. Ya Musa he Musa, inni saktenane ingsun ana tegese ingsun iku Allahu Gusti Allah. Nimbaline wau min janibit turi saking sisihe gunung Tur. Ismu Jabalin utawi Tur iku arane gunung Tur. Al-Aimani kang tengen. Alladzi yamina Musa. Ayilladzi tegese barang yali kang ngiring-ngiringi apa alladzi yamina Musa ing arah tengene Musa hina akbala ing dalam sumangsane madhep sapa Musa min Madyana saking tanah Madyan. Wa qarrabnahu lan marekake sapa ingsun ing Musa najian hale wong kang bermunajat atau wong kang bebisik. Munajian tegese hale wong kang munajat atau wong kang bebisik. Bi an asma'ahu harakate. Bi an asma'ahu gambare yen to aweh rungu ing Musa sapa Allahu Gusti Allah. Aweh rungu
ta'ala hale temen maulur sapa Allah kalamahu ing kalami Allah. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wa wahabna lan maringi sapa ingsun Allah lahu maring Musa min rahmatina krana welas asih ingsun. Ai nikmatina tegese krana oleh paring nikmat ingsun Allah. Paring akhahu ing sedulure ha Musa ing sedulur lanangi Musa. Haruna nyatane Nabi Harun. Badalun utawi Haruna iku dadi badal. Au atfu bayanin utawa atof bayan. Nabiyan tur hale dadi nabi. Halun hiya al maqsudatu bil hibah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Halu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Halun utawi nabiyan iku ya Allah ya Rabbi ya Karim yaiku dadi hal. Hiya al maksudatu bil hibah ijabatan li su'alihi ayyursila akhahu ma'ahu wa kana asanna minhu niki. Hiya utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim nubuwah ngoten mawon. Hiya utawi nubuwatu Harun nyantulis. Hiya utawi nubuwatu Harun iku al maksudatu barang kang den kersakake. Hiya utawi nubuwatu Harun iku kang den iku al maksudatu barang kang den kersakake bil hibati kelawan hibah wahabna niku. Ijabatan kron areng ngijabai. Ijabatan kron areng ngijabai isuali maring panyune Musa. Maring panyune Musa. Apa yang diminta Musa? Ayursila ing yen to ngutus sapa Allah akhahu ing sedulur lanange Musa ma'ahu bareng sertane Musa. Wa kana lan ana sapa Harun. Wakanalan ono sapa Harun iku asana luwe sepuh. Iku asana luwe sepuh minhu. Iku asana luwe sepuh minhu tinimbang saking Musa lebih sepuhan Harun daripada Musa. Wadgur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wadgur lan ngiling-ilinga utawa nutura sapa sira Muhammad. Kitab ing dalam ikilah kitab Al-Qur'an Ismaila ing ceritane Nabi Ismail. Innahu saktenane Ismail iku kana ana sapa Ismail iku shadiqal wa'di wong kang temen janjine. Shadiqal wa'di wong kang temen janjine. Lam ya'id syai'an illa waffabi. Lam ya'id wa'ada ya'idu. Lam ya'id orang janji sapa. Ismail. Sapa Ismail syai'an ing suwi-wici illa waffa angin nuhoni sapa Ismail bihi kelawan wa'di. Tulis saja. Wa'ada yaitu wa'dan. Bihi kelawan wa'di. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mangta dorolan nganti-nganti sapa Ismail man ing wong wa'adahu kang wis janji sapa Ismail ing man salah ta'yamin ing dalam telu pira-pira dina au haulan utawa setahun hatta raja ing bali sapa Ismail ilahi maring Musa fi makanihi ing dalam panggonane Ismail wa kana rasulan nabiyya wa kana lan ana sapa Ismail iku rasulan wong kang den utus dadi rasul wong kang den utus ila Jurhum maring kaum Jurhum anep ila Jurhum maring kaum Jurhum maring kaum Jurhum nabiyan
Nabi yantur iku dadi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Wa kana lan ana sapa Ismail. Ana sapa Ismail iku ya'muru perintah sapa Ismail. Ahlahu niki maknane saged kalih. Ahlahu ing keluargane utawa kaumi Ismail. Kaum ing keluarga utawa kaum Ismail. Ai kaum tegese kaum Ismail bisolati kelawan salat zakat lan kelawan zakat. Wa kana inda rabbih mardiya. Wa kana lan ana sapa Ismail inda rabbi dalam ngarsane pangerane Ismail iku mardiyan wong kang den ridhoni. Aslu ta asale mardiyun. Mardiyan niku iku marduwun. Iku marduwun lafat marduwun maknane wong kang den ridhani. Wa kulibat lan kan kanthi apa alwawu apa alwawani. Apa alwawani wa loro ya aini ing dadi ya. Wa dhammatu lan den ganti apa dhammah kasratan ing dadi kasra. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Innahu ya Allah ya Rabbi ya Karim innahu sa'tanani Idris. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wadhkur nggih. Wadhkur lan matur sapa sira Muhammad. Lan nutur sapa sira Muhammad. Nutur fil kitab dalam ikilah kitab Al-Qur'an Idris ing ceritane Nabi Idris. Huwa tawi Idris iku jaddu Abi Nuhin. Iku jaddu Abi Nuhin, mbae bapake Nabi Nuh. Mbae bapake Nabi Nuh ina sak tenane Idris iku kana ana sapa Idris iku sidikon wong kang banget temene. Wong kang banget temene nabi antur kang dadi nabi. Wa rafa'na lan ngangkat sapa ingsun ing Idris makan ing dalem panggonan aliyan kang luhur apa makan wa ta makan aliyan iku huwa hayyun fis sama huwa ta Idris iku hayyun wong kang urip fis sama ing dalem langit ar-rabiati kang kaping 4 wis sadise kang kaping 6 wis sadise kang kaping 7 afil jannati ing dalem swarga adkhalaha ba'daan udika al mauta khala manjing sapa Allah ing jan ing ya Allah ing Idris ing jannah pada an udi kan dalam sause den icepake sapa la haula wala quwata illa billahil azim dalam sause den icepake sapa Idris al mauta ing mati wa lan den uripake sapa Idris walam yakhruj lan ora metu sapa Idris minha saking jannah bon. Terus niki sak mangke melanjutkan cerita nabine. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kula wingi sampun nembe mantun bahas ceritane Nabi Ibrahim. Sak mangke bahas ceritane Nabi Musa. Ana teng mriki dindikaken teng ayat 51 wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan ay rasul mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Iki bahas sing jenenge Nabi Musa. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan. Dan tuturkanlah wahai Muhammad di dalam kitab ini yakni Al-Qur'an ceritanya Nabi Musa. Sesungguhnya Musa itu merupakan orang yang mukhlisan atau mukhlasan, bisa dua, bi kasril lam wa fathiha. Dengan menggunakan kasrahnya lam berarti mukhlison atau menggunakan kasrah atau menggunakan fathahnya lam jadi mukhlason. Kalau mukhlisan itu maknanya aiman akhlasa fi ibadatihi. Sesungguhnya Musa itu merupakan orang yang ikhlas di dalam ibadahnya. Jadi itu kalau menggunakan qiraah yang menggunakan kasrahnya lam
menjadi mukhlisan. Itu maknanya orang yang ikhlas di dalam beribadah. Sesungguhnya Musa itu merupakan orang yang ikhlas di dalam beribadah. Atau menggunakan yang riwayat yang mengatakan pakai napa jenenge fathah, berarti mukhlason. Mukhlason itu maknanya adalah orang-orang yang aykhallasahullahu minad danas, yang diselamatkan oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah dari sebuah kotoran. Wa kana rasulan nabiyah, yang namanya Nabi Musa itu merupakan sosok yang menjadi rasul sekaligus juga sosok yang menjadi nabi. Nah kene iku dikaaken ngeten. Tadi daunya Syekh As-Sawi teng mriki dikaaken. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya dawuh wadkur fil kitabi Musa ini ataf kepada wadkur fil kitabi Maryam. Sehingga ini merupakan namanya ataf kisah atas kisah. Mengatofkan sebuah cerita atas sebuah cerita yang lain. Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Maryam ini, menyebutkan ceritanya 10 nabi. Balen mana? Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Maryam ini ceritanya 10 nabi. Pertama, kemarin-kemarin yang sudah dibahas yaitu Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini sudah dibahas kemarin. Yaitu sekarang memulai bahas ceritanya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Maryam itu ada ceritanya 10 nabi. Yahya, Isa, Zakaria, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Musa, Harun, Idris. Dan Allah Ta'ala menuturkan bagi tiap-tiap masing daripada para nabi yang disebutkan ada 10 tadi, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri khasnya dari setiap nabi. Karena pertama untuk mengingatkan betapa agungnya para nabi. Yang nomor 2, karena untuk mengajarkan kepada ummah Muhammadiyah, seluruh umatnya Kanjeng Nabi, agar mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh para anbiya. Wa ala kulli hal, garis besar sifat yang dimiliki oleh para anbiya niku 1. Didhawakan tentang salah setunggal hadis, asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal. Kurang lebihnya dawuhnya seperti itu. Asyadun nasi balaan al-anbiya, orang dari kalangan para manusia yang mengalami ujian yang paling berat adalah para nabi. Ya, jadi lek menghadapi masalah mumete kaya apa ae, gak usah ngerasa kowe adalah orang yang paling banyak cobaannya. Karena dikatakan tentang hadis bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya. Para manusia yang cobaannya itu paling parah adalah para nabi. Sumal amsal. Kemudian orang yang derajatnya mendekati para nabi. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi ujian yang akan mereka hadapi. Semakin tinggi derajatnya seseorang, semakin tinggi rekoso atau kangelan yang kesulitan yang akan dihadapi. Itu sudah dinas. Awak dhewe gak oleh wedi rekoso, Pak. Gak oleh wedi kangelan. Wa ala kulli hal, secara garis besarnya ngoten nggih. Asyadun nasi balaan iku al-anbiya. Manusia paling besar cobaannya adalah para nabi. Iku iling-ilingan. Lho nggih, para nabi cobane gede banget. Pun teng niku dikatakan ngoten. Masya Allah. Kita lanjutkan malih. Pertama di sini Allah Ta'ala menuturkan, kemarin sudah dituturkan oleh Allah Ta'ala ceritanya Nabi Zakaria, Yahya, Isa,
Ibrahim, kemudian sinten Ishak dan juga Yakub. Iku wis mari. Saiki membahas Musa, Ismail, Harun sama Idris. Sekarang ceritanya Nabi Musa dulu. Maka perlu kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala memberikan sifat yang banyak di dalam ceritanya Nabi Musa yang disebutkan dalam surat Maryam ini. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Musa adalah yang didauhakan innahu kana mukhlasan atau mukhlison. Sesungguhnya Nabi Musa itu merupakan sosok yang mukhlis, orang yang beribadahnya itu ikhlas atau murni. Tenan ngono, oleh ikhlas oleh ibadah niku ikhlas. Mulane teng mriki dingendikaken akhlasa lillahi fit tauhid fil ibadah wal ikhlas yal qasdu fil ibadah ila ayya'budal ma'budu biha wahdah. Teng mriki Nabi Musa itu merupakan sosok yang benar-benar ikhlas di dalam beribadah, ora krana lapo-lapo, murni krana Allah Ta'ala. Sekaligus juga Nabi Musa itu adalah sosok selain mukhlis adalah mukhlas. Mukhlas itu maknanya orang yang diselamatkan. Napa? Orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Akhlasa yukhlisu ikhlasan wa mukhlasan fa wa mukhlisun wa dzaka mukhlasun. Mukhlas maknanya orang yang diselamatkan oleh Allah. Sehingga ngeten niki sampean tak kei kaedah yang ini harus sampean ingat-ingat tenanan. Dawi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa ma tawarada al-Qur'anu bi qira'ataini fa kullu wahidatin minhuma sabitun maqtu'un bihi faja'alallahu ta'ala min sifati Musa alaihi salam kilal amrayni. Kita kan sudah kita ketahui bahwa dalam bacaan mukhlas mukhlis ini qiraahnya bisa dua. Bisa mukhlas, bisa mukhlis. Kalau mukhlis itu maknanya Nabi Musa adalah sosok yang ikhlas di dalam beribadah. Kalau mukhlas itu maknanya adalah Nabi Musa adalah sosok yang diselamatkan oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari segala kotoran. Maka ngeten, ya Allah ya Rabbi ya Karim, secara kaedahnya iki eling-elingan mulai awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an ada sebuah kaedah yang sudah disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada dua qiraah, maka perlu kita ketahui bahwa tiap-tiap dari qiraah itu tadi benar-benar sabitun maqtu'un bi. Benar-benar hal tersebut itu sudah tetap dan bisa dipastikan hal tersebut memang terjadi. Paham ya? Jadi kayak ngene iki Mang, ceritanya Nabi Musa itu satu qiraah mengatakan mukhlis, orang yang ikhlas ibadahnya. Satu qiraah mengatakan mukhlas, orang yang diselamatkan, orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari kotoran. Maka kalau seperti itu dijawabkan kalian para ulama, sekali lagi kalau di dalam Al-Quran itu ada dua qiraah, maka tiap-tiap dari qiraah itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Maka Allah Ta'ala menjadikan Nabi Musa itu memang orang yang ikhlas sekaligus orang yang diselamatkan oleh Allah. Paham ya? Jadi memang qiraah loro. Tapi pada hakikatnya kedua sifat tersebut yang ada dalam dua qiraah itu memang benar-benar dimiliki oleh Nabi Musa. Ini penting banget nih, kaidah yang sangat penting. Pon, teng mriki dikaaken ngoten. Sebenarnya makna mukhlis pun itu makna mukhlas nggih. Makna mukhlas pun itu banyak sekali seperti yang didauhakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mendauhakan maknanya ikhlas itu sangat banyak. Teng mriki dikaaken ngeten. Ini kan yang disebutkan pertama kali ini adalah ceritane Nabi Musa, nggih. Jadi Nabi Musa niku teng mriki dikaaken Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyah. Jadi perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu seringkali dan bahkan terulang-ulang ceritanya Nabi Musa. Jadi ceritanya Nabi Musa itu nang Al-Qur'an itu sering banget terulang-ulang. Dan inilah yang menjadi pembahasan oleh orang-orang sebelah.
orang-orang non-muslim itu sangat mempermasalahkan tentang Al-Quran ini yang membahas secara berulang kali dan banyak kali tentang ceritanya Nabi Musa. Maka tengeri kita akan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui bahwa Bani Israel itu terlalu mengagung-agungkan dirinya sendiri atas para manusia, bahwa mereka itu merupakan paling banyaknya umat yang di situ terdapat para anbiya. Jadi ini kira tak sangar. Jadi Bani Israel itu membanggakan terhadap dirinya karena merasa bahwa Bani Israel itu merupakan satu-satunya umat yang di dalamnya terdapat dan diutus banyak nabi. Tapi ini langsung dibantah sama Imam Syamsul Sya'rawi. Syamsul Sya'rawi, wah ini jelas termasuk bentuk kebodohan daripada para Bani Israel. Justru ketika sebuah umat, ketika sebuah kaum itu di situ banyak diutus para nabi, itu tanda bahwa suatu umat itu banyak kerusakannya. Nah, banyak kerusakannya. Karena jenenge nabi itu fungsinya adalah untuk memperbaiki moral, untuk memperbaiki yang namanya kerusakan yang ada pada para manusia. Sehingga kalau banyak para nabi berarti itu menunjukkan bahwa memang dari segi yang namanya umat tersebut, kaum tersebut itu memang banyak kerusakannya. Walana tengeri kita inginkan lian hadi tuhsabu alaihim la lahum faqasratul anbiya fihim dalilun ala inadihim wa hidrasatihim a'ambiyaihim. Ini loh. Pun. Lah sekarang kita lanjutkan lagi. Niki. Maka perlu kita bahas kenapa kok di dalam Al-Quran itu mengulang-ulang ceritanya Nabi Musa. Bukan hanya pada satu surat tapi di dalam beberapa surat. Natap mana lo ya. Maka perlu kita ketahui faedah daripada Al-Quran itu selalu mengulang-ulang cerita yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus ceritanya Nabi Musa ini tidak lain tidak bukan adalah karena bukan hanya sekedar cerita, akan tetapi ini adalah hikmahnya adalah hikmah daripada menceritakan ceritanya Nabi Musa atas kanjeng Nabi adalah seperti yang didakwakan di dalam surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fuadak. Dan tiap-tiap darinya akan aku ceritakan bagimu dari ceritanya para rasul dengan sebuah cerita yang membuat hatimu menjadi tenang, dengan cerita yang membuat hatimu menjadi tetap anteng. Jadi gampangannya ngomong, ini merupakan dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama betapa pentingnya kita itu mendengarkan cerita yang benar. Bahwa di dalam cerita itu terdapat tasbitul fuad atau menetapkan hati kita. Atine awak dhewe iku kadang seringkali gundah gulana, seringkali galau, seringkali merasa putus asa, seringkali merasa tidak sanggup. Tapi setelah kita mendengarkan betapa orang-orang zaman dahulu, betapa orang-orang sebelum kita mengalami hal yang seperti itu, sehingga membuat hati kita menjadi kuat lagi, sehingga menjadi hati kita menjadi tenang lagi. Ini fungsi daripada cerita. Bahkan dalam Allah Ta'ala menenangkan dan menguatkan terhadap kanjeng Nabi, itu pun juga Allah Ta'ala menenangkannya salah satunya adalah dengan cara menyebutkan cerita. Amba'i rusul atau ceritanya para nabi dan juga para rasul sebelumnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Maka ngriki disimpulaken kalian Syekh Mutal Asy'arawi fal hadah min hadal qasas tasbitun nabi fi da'watihi liqaumi. Tujuan pengulang-ulangan cerita yang ada dalam Nabi Musa ini yang paling inti adalah ingin menetapkan hatinya kanjeng Nabi, ingin menguatkan hatinya kanjeng Nabi di dalam berdakwah kepada kaumnya. Karena nopo? Karena dengan menceritakan ceritanya Nabi Musa dan juga ceritanya nabi-nabi yang lain, akhirnya
Kanjeng Nabi benar-benar tahu perihal apa yang terjadi pada Musa, perihal apa yang terjadi pada orang-orang yang lakukan kepada Nabi Musa, ya. Semuanya akhirnya menjadi tahu. Dengan hal tersebut akhirnya hatinya Kanjeng Nabi menjadi kuat, hatinya Kanjeng Nabi menjadi tenang. Jadi cerita itu memiliki peran yang besar untuk menenangkan dan untuk menguatkan hati kita. Kowe lek lagi galau-galau, kowe lek lagi putus-putus asanya cara bahasa yang ngaten nggih. Lek lagi gak kuat satu-satunya kamu harus baca cerita-cerita yang bisa menenangkan, yang bisa menguatkan terhadap hatimu. Niku ngoten. Sehingga ngeten, maka perlu kita ketahui bahwa banyak daripada musuh-musuh agama Islam, orang-orang yang memusuhi agama Islam ini menganggap Al-Quran itu kurang baik karena hanya ceritanya Musa saja, hanya ceritanya seorang Musa saja diulang-ulang gawe opo. Jari ini orang-orang yang memusuhi agama Islam. Maka dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa ucapan yang seperti ini, ucapannya musuh-musuh agama Islam, mereka orang-orang yang musuh agama Islam yang mengatakan bahwa gak penting mengulang-ulang ceritanya Nabi Musa, itu menunjukkan bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman yang buruk. Karena tidak lain tidak bukan satu tempat dengan tempat yang lain yang menjadi tempat ceritanya Nabi Musa di satu surat dengan surat yang lain itu memiliki sasarannya sendiri-sendiri. Memiliki maknanya sendiri-sendiri. Nggih, itu memiliki makna dan sasarannya sendiri-sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tak ringkes mawon ceritane Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ceritane Nabi Musa yang pertama, yaitu tatkala Nabi Musa itu masih kecil. Tatkala Nabi Musa itu masih menjadi kecil, masih dalam keadaan kecil, maka dingendikaken teng mriki ceritanya Nabi Musa ketika masih kecil adalah wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna ratuhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Surat Al-Qasas ayat 7. Jadi ayat 7 surat Al-Qasas ini menceritakan dan aku wahyukan kepada ibunya Musa bahwa hendaknya engkau menyusuinya. Tapi jika engkau khawatir atas Musa, maka buanglah Musa di dalam sungai dan janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya aku Allah akan mengembalikannya kembali kepadamu dan aku akan menjadikannya Musa menjadi golongannya orang-orang yang diutus. Itu dalam satu surat. Dalam surat lain, surat Toha, itu diingatkan wa auhayna ila ummika ma yuha anikdi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulkihil yamu bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Jadi tatkala aku Allah memberikan wahyu kepada ibumu yakni ibunya Musa, mayuha apa yang telah diwahyukan kepadanya anikdi fihi fit tabuti, letakkanlah Musa di dalam sebuah tabut, sebuah peti, kemudian buanglah Musa di sebuah sungai, ya. Maka sungai itu akan membuang Musa di sisinya, di tepinya, sehingga nanti yang mengambil terhadap Musa adalah musuhku dan juga musuh bagi Musa, yaitu Fir'aun. Maka ini kan sebuah pengulangan. Ya, ini kan namanya pengulang-ulangan ceritanya Nabi Musa. Mang nang awal surat Al-Qasas ayat 7 wis disebutnya bahwa engko Musa itu kalau dikhawatirkan buaan nang sing jerone napa sungai. Kok marono cerita ini juga diulang lagi di surat Toha ayat 39. Tapi ternyata kalau diselidiki seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini juga sebenarnya maknanya beda. Ngoten lho. Karena untuk ayat yang pertama yakni ayat Al-Qasas ayat 7 itu maknanya adalah fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Ini maknanya adalah hadi ahdasun lam taqo ba'du. Ini
adalah sebuah kejadian yang masih belum terjadi tapi hanya sekedar dikhawatirkan. Cara bahasane ngono. Hanya sebuah kejadian yang masih dikhawatirkan. Karena bahasanya kan faida khifti, ini masih dikhawatirkan. Berarti beda. Inha satahdusu fil mustaqbal, akan menjadi sebuah hal yang akan terjadi yang sebuah hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ucapan ini merupakan sebuah ucapan yang sifatnya agar ibunya Musa itu memiliki persiapan untuk melakukan hal tersebut. Lah sedangkan untuk ayat yang surat Toha ayat 39, id auhayna ila ummika ma yuha anikdifi fit tabuti faqdifi fil yammi fal yulki il yammu bisahib ya'khudhu adulli wa adullah. Ini maknanya adalah al makna asani, amal makna asani fa mubashirun lil ahdas waqtahu. Ini memang waktu yang benar-benar sudah terjadi tatkala Fir'aun itu sudah mengancam semua orang bahwa kalau ada bayi laki-laki lahir maka semuanya akan dibunuh. Maka karena sudah kondisinya genting, benar-benar terjadi yang seperti ini, maka Nabi Musa benar-benar dibuang di sungai, di dalam peti. Banyak sekali pengulang-ulangan ceritanya Nabi Musa, tapi pada hakikatnya pengulang-ulangan tersebut itu memiliki makna dan sasarannya sendiri. Ora usah dipermasalahkan. Lah sekarang kita kembali kepada makna wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan nabi. Aslinya paling penting mang lho Pak. Nya bosnya dadak cerita nabi-nabi ku mang krana sing jenenge cerita wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fu'atak. Biar awak dhewe iku bisa mengambil sebuah pelajaran yang besar, biar awak dhewe iku atine anteng, biar atine awak dhewe niku saged sing jenenge tambah kuat. Cara awak dhewe lara golek ceritane para nabi sing juga mengalami sakit. Ya. Banyak kalangan para nabi yang mengalami sakit parah. Ya, sampai mengalami yang namanya sakit kulit. Ya. Itu loh, itu fungsinya manusia bi fuatak, agar hati kita itu benar-benar menjadi kuat, agar benar-benar hati kita itu menjadi tenang gara-gara cerita-cerita itu tadi. Pun saiki ceritane Nabi Musa itu sifat yang paling pertama adalah innahu kana mukhlason, merupakan orang yang diselamatkan. Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, mukhlas itu maknanya adalah orang yang diselamatkan, yakni orang yang bisa diselamatkan dari sifat-sifat buruknya. Napa? Orang yang bisa diselamatkan dari sifat-sifat buruknya. Ku jenenge mukhlas. Ya. Sifat-sifat buruknya itu namanya mukhlas. Mulakna sampai dawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi minan nas may yasiru bi taatillah ila karamatillah. Sebagian daripada para manusia itu ada yang bisa dengan tindakan taatnya dia bisa sampai kepada Allah menuju karamahnya Allah. Wa minan nas may yasiru bi karamatillah ila taatillah. Sebagian dari para manusia itu ada orang yang bisa sampai dengan karamahnya Allah menuju taatnya Allah. Sing kesimpulannya orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang diselamatkan daripada sifat-sifat buruknya itu nanti adalah merupakan orang-orang yang agung, orang-orang yang memiliki derajat yang agung di sisinya Allah Ta'ala, sampai dingendikaken teng surat Shad ayat 82-83, yakni iblis itu tidak mampu iblis itu tidak akan mampu untuk menyesatkan orang-orang yang mukhlas atau orang-orang yang diselamatkan daripada sifat-sifat buruknya. Sampai iblis mengatakan fa bi izzatika la uhwiyannahum ajmain. Ini menghikayahkan omongannya iblis. Iblis ngomong fa bi izzatika la uhwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Allah akan aku sesatkan seluruh para keturunannya Adam secara keseluruhan, secara total. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hamba-hambamu yang diselamatkan. Oleh mukhlas, hamba yang diselamatkan dari sifat buruknya, hamba yang diselamatkan oleh Allah, dan nanti kategorinya adalah hamba yang sudah kelasnya sangat tinggi, yakni golongannya hamba-hamba yang tidak akan mampu
disesatkan oleh iblis sekalipun, itu namanya mukhlas. Bon, lianna haula la yakdiru iblis ala riwayatihim. Karena para mukhlasin ini termasuk hamba-hamba yang tidak akan mampu disesatkan bahkan sekalipun oleh iblis. Bon, niku ngoten, itu iblis. Terakhir wakana, ceritanya Nabi Musa, wakana rasulan nabiyah. Dan Nabi Musa itu merupakan seorang hamba yang menjadi nabi sekaligus menjadi rasul. Nabi dan rasul itu beda, ya. Nabi dan rasul itu beda. Karena tingkat yang paling tinggi sendiri itu adalah rasul, yaitu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah berupa sebuah syariat agar dia mengamalkan, sekaligus dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada orang-orang. Itu namanya rasul. Iling-ilingan gampangan ngomong, rasul itu orang yang diutus. Orang yang diutus itu berarti dia mendapatkan mandat, dia mendapatkan syariat agar dia sendiri mengamalkan, juga menyampaikan risalah tersebut, syariat tersebut kepada orang-orang. Itu namanya rasul. Kalau nabiyun itu ada yang mengatakan asalnya adalah nabiyun. Itu artinya adalah orang yang diceritai, orang yang dikasih sebuah risalah begitu saja. Artinya risalahnya, artinya syariatnya, artinya wahyunya itu hanya diberikan kepada dia sendiri tanpa diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu namanya nabi. Makanya kalau rasul itu pasti nabi. Kalau rasul itu pasti nabi. Tapi kalau nabi itu belum mesti rasul. Bon, wakana rasulan nabi, yaitu beda nih nabi sama rasul. Kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh Nabi Musa yaitu wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah. Dan wanadainahu ay biqauli ya Musa inni anallah. Dan aku Allah memanggil terhadap Musa dengan ucapan ya Musa inni anallah, wahai Musa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Min janibit turi ismu jabalin al-aiman alladhi yali yamina Musa hin aqbala min Madyan. Dan aku memanggil Musa dari sisinya Gunung Tur yang berada di dalam kanannya Nabi Musa tatkala Nabi Musa itu menghadap daripada kota Madyan. Wa qarrabnahu najiyya ay munajiyan bi an asma'ahu Allahu ta'ala kalamahu. Ya, jadi Allah Ta'ala dan aku Allah mendekatkan Nabi Musa dalam keadaan dia merupakan orang yang bermunajat, merupakan orang yang berbisik-bisik, merupakan orang yang bermunajat atau orang yang berbisik-bisik. Dengan artian Allah Ta'ala memberikan kepada Musa kemampuan untuk mendengarkan kalamnya Allah Ta'ala. Jadi ini termasuk daripada hal yang sifatnya menjadi keistimewaannya Nabi Musa. Jadi sifat yang istimewa yang dimiliki oleh Musa ini tidak lain, tidak bukan adalah Musa itu termasuk kalimullah atau orang-orang termasuk satu-satunya Nabi yang pernah berbincang-bincang. Bahasa nanti perdengarkan kepada dia, Musa, sebuah kalamnya Allah. Ini jangan dibandingkan dulu. Di tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengriki didhawuhaken sing jenenge Gunung Tur itu merupakan gunung yang berada di Baitul Maqdis, di sisinya Baitul Maqdis, bukan Gunung Tur yang ada di Swiss, ya. Bahasanya seperti ini di kitab Sawinya. Lah teng mriki dingendikaken ngeten. Maksud daripada ya Allah ya Rabbihu ya Karim,
Jadi memang yang nomor 2 Nabi Musa itu memiliki keistimewaan rupane wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah. Memang dipanggil oleh Allah Ta'ala Nabi Musa dan dijadikan Nabi Musa itu merupakan orang yang didekatkan terhadap Allah, artinya memiliki pangkat yang dekat dengan Allah, sekaligus orang yang bermunajat terhadap Allah. Munajat di sini dengan artian merupakan sosok yang sifatnya itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, sosok yang sifatnya itu benar-benar seperti yang didawakan niki. Waqad qarraballahu ta'ala Musa liyunajiyahu. Allah Ta'ala memang mendekatkan Nabi Musa untuk Nabi Musa itu bermunajat atau berbisik-bisik terhadap Allah Ta'ala. Lianna hadi khususiyatun li Musa alaihi salam. Karena ini merupakan hanya kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Fakalamullahi li Musa khasun bihi wahdahu la yasma'u ahadun ghairuh. Maka kalamnya Allah Ta'ala ini kepada Musa ini hanya khusus untuk Musa, yang mana ini hanya didengarkan oleh Musa saja, tidak bisa didengarkan kepada yang lain. Malah satu-satunya julukan yang dimiliki oleh Nabi Musa dan tidak dimiliki oleh Nabi lain, itu namanya adalah Nabi Musa itu kalimullah, atau orang yang pernah diperdengarkan kalamnya Allah. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun kita lanjutkan lagi. Niku maknane Nabi Musa itu sebagai kalimullah. Pun kita lanjutkan malih. Terakhir sifatnya Nabi Musa yaitu wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. 56 surat Maryam ayat 56. Dan 53 ya. 53. Dan aku berikan untuk Musa karena rahmatku, karena nikmatku, saudaranya yakni Harun sebagai nabi. Artinya termasuk daripada pemberian yang itu merupakan karena rahmatnya Allah Ta'ala, karena nikmatnya Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala memberikan kepada Musa seorang saudara laki-laki yang namanya Harun. Yang mana Harun ini juga diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi. Nah, ngerti dikatakan wa wahabna lahu min rahmatina ay ni'matina akhahu Haruna badalun au atfu bayanin nabiyan halun hiya al maksudatu bil hibah. Jadi memang pemberiannya Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa itu tidak lain tidak bukan adalah Nabi Harun itu. Karena Nabi Harun juga dijadikan nabi oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok dijadikan nabi? Ijabatan li su'alihi ayyursil akhahu ma'ahu wa kana asanna min. Karena nopo ini merupakan permintaan daripada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu meminta agar Allah Ta'ala juga menjadikan saudara laki-lakinya sebagai nabi yang membantu dakwahnya Nabi Musa. Jadi ceritanya ini kan Haruna akhi wa asyriku fi Allah se. Nah, Qur'ane kayak piye to? Tadi niki waj'al li waziran min ahli niki nggih, termasuk doanya Nabi Musa adalah waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Jadi nang niki dikatakan Nabi Musa niku pengen ya Allah jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, seorang menteri, seorang ya pembantu lah istilahnya seperti itu. Yakni Harun yang menjadi saudara laki-lakiku usdud bihi azri. Jadi termasuk daripada permintaannya Nabi Musa adalah Nabi Musa itu ingin memiliki saudara laki-laki yang menolong terhadap Nabi Musa dalam urusan dakwahnya. Dan ini sekali lagi merupakan khususiyah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ora enek ceritane nabi iku duwe dulur lanang sing ikut juga menjadi nabi yang kemudian ikut membantu dan bersatu di dalam berdakwah. Sing duwe sing isok koyo ngene kita iki mek jenenge Nabi Musa. Ora enek ceritane nabi liya sing duwe dulur lanang ikut-ikut dalam berdakwah dan menjadi nabi ku ora enek. Sak liyane Nabi
Musa. Lho nggih. Mula ana nang kene iku dingendikaken iki mang dawe sinten to? Iki mang dawe ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawe berarti iki dawe Syekh Mutawalli Asy'arawi berarti. Niki lho beliau dawuh wa haballahu li Musa akhahu Harun rahmatan bi Musa li anna Harun kana mu'inan li akhi wa musanidan lahu fi mas'alati dakwah wa hadhihi lam tahdus ma'a nabiyyin akhar ay yaj'alallahu lahu mu'inan fi hamli hadhil muhimmah. Niki lho. Jadi napa ini juga termasuk kekhususan atau istilah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi Musa. Ana nabi kok njaluk duwe dulur sing didadekno ben didadekno nabi pisan yang bisa membantu untuk mengemban kewajiban dakwah itu ya mek Nabi Musa. Sakliyane Nabi Musa kuwi ora enek. Ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya saudara laki-laki. Cara bahasane akhaka innaman la akhalahu kasain ilal haija bi ghairi silahi. Saudara laki-lakimu kamu harus selalu rukun, kamu harus selalu bersatu dengan saudara laki-lakimu. Karena napa innaman la akhalahu, semuanya orang yang tidak memiliki saudara laki-laki kasain ilal haija, seperti orang yang berjalan menuju sebuah peperangan bi ghairi silahi, tapi dia tidak membawa pedang. Orang duwe dulur iki ora gagah, Pak, tapi lek duwe dulur wis gagah. Wes iki mek iya satu-satunya. Kenapa kok minta Harun? Wa akhi Haruna hiya afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Surat Al-Qasas ayat 31. Nabi Musa itu nyuwun dumateng Allah Ta'ala supaya Nabi Harun itu menjadi sosok yang membantu terhadap Nabi Musa. Karena Nabi Harun itu merupakan orang yang lebih fasih. Kalau biyen eling tasik di eling dawe api. Kenapa kok Nabi Harun yang dijadikan sebagai sosok saudara laki-laki yang ingin juga dijadikan sebagai nabi yang membantu kepada Nabi Musa sebagai ikut pengemban dakwahnya? Karena Nabi Musa itu lisannya tidak fasih. Lisannya tidak fasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini salah satu doanya Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani. Tolong udarana bundelan-bundelan sing ana nang jerone cangkemku iki. Lisane gak tapi fasih. Biyen nek dawe abi tidak fasihnya Nabi Musa itu gara-gara dulu waktu Nabi Musa masih kecil di hadapannya Fir'aun itu kan pernah Nabi Musa itu narik jenggote Fir'aun, ditawarik grek ngene sampai Fir'aun itu ngamuk Nabi Musa sampai katene dipateni. Akhirnya Nabi Musa itu mang dimintakan udzur oleh istrinya Fir'aun. Halah Pak, itu loh dia hanya sekedar anak kecil. Lapo sampean ngamuk sampai kepingin kate mateni. Umpama sampean ngekei antarane sing jenenge mainan ataupun napa api, niscaya dia akan memilih api dan dia akan menelan. Akhirnya tenanan Nabi Musa dikei dolanan ambek api. Api niki dijogok tenanan karena Nabi Musa akhirnya dimaem kalau sampai lisannya beliau agak kurang fasih gara-gara hal tersebut. Ku dawe api biyen di wahlul 'uqdatam min lisani itu kalau Nabi Musa karena dulu pernah memakan api tatkala untuk meredamkan napa bahasane amarahnya Fir'aun. Pun niku lanjut ya. Jadi penting Pak awak dhewe duwe dulur lanang wis penting. Niku ceritane Nabi Musa sampun selesai. Samangke wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Samangke ceritane Nabi Ismail. Oh, kurang. Wa kana asanna minhu. Nabi Harun itu luwih sepuh loh. Nabi Harun itu malah kakaknya Nabi Musa. Kan cara bahasa kasarane kan malah aneh toh. Jadi sing dadi nabi dhisik iku duduk cacake dhisik. Tapi malah adike dhisik. Sing dadi nabi iku malah adike rupane Nabi Musa. Maro Nabi Musa ingin agar memiliki saudara laki-laki yang membantunya. Akhirnya njaluk tolong agar Nabi Harun selaku kakaknya itu agar ikut
dijadikan menjadi nabi yang mengemban dakwah juga. Ada yang mengatakan selisihnya itu kurang lebih 4 tahun. Selisihnya Nabi Musa sama Nabi Harun itu selisih 4 tahun. Pun niku ngoten. Saniki bahas ceritane Nabi Ismail. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ailam ya'id syai'an illa waffa bihi wa tadara man wa'adahu salasata ayyamin aw haulan hatta raja'a ilaihi fi makanih. Wa kana rasulan ila jurhum nabiyah. Dan tuturkanlah wahai Muhammad ceritanya Nabi Ismail, bahwa Ismail itu merupakan orang yang benar di dalam janjinya, orang yang ahli di dalam menepati janji. Tengah iki ngendikaaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yani ceritanya Nabi Ismail niku lam ya syai'an illa waffabi. Tidaklah Nabi Ismail itu menjanjikan sesuatu kecuali pasti benar-benar menepati terhadap janji. Janji lek cara awak dhewe kan ngertine kuwi hadis al wa'du dainun. Makalah yang paling awak dhewe ngerteni, janji adalah hutang. Lah sing jenenge Nabi Ismail itu merupakan sosok nabi yang benar-benar sangat menepati terhadap yang namanya janji. Sampai-sampai niki lho, wa tadoroman wa'adahu salasata ayyam au haulan hatta raja'a ilaihi fi makani. Jadi tengah iki diceritakan bahwa Nabi Ismail itu pernah menunggu orang yang telah dijanjikan oleh Nabi Ismail sampai menunggu 3 hari atau bahkan ada yang mengatakan sampai 1 tahun dalam keadaan Nabi Ismail masih di tempat yang dijanjikan itu sama sekali tidak berpindah. Kayak ngenteni janjian ambek kancamu ngono ya. Janjian ngopi ngono ya umpamane. Ngenteni sak jam urung teko sedang balik. Gak kesuwen. Tapi Nabi Ismail janjian karena Nabi Ismail itu adalah shadiqal wa'di, orang yang sangat menepati terhadap janji. Maka Nabi Ismail itu sampai rela menunggu 3 hari atau bahkan rela menunggu sampai 1 tahun dalam keadaan tidak berpindah dari tempatnya. Ini lho teng mriku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku yang paling pertama. Dawuh para ulama ketika akan ngeten. Loh asline semua nabi itu ya merupakan orang yang ahli di dalam menepati janji. Cuma Nabi Ismail ini adalah satu-satunya figur yang paling dipajang dalam hal ini. Karena janji itu ada kalanya di antara janji antara manusia dengan Allah Ta'ala, ada kalanya janji antara manusia dengan manusia. Dan Nabi Ismail itu benar-benar mampu untuk menepati kedua-duanya. Yang pertama, Nabi Ismail adalah sosok yang menepati janji antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Yakni napa wadzalika li anna Allah Ta'ala idza arsala al-malika ilal anbiya wa amarum bi ta'tiyati syar'i fala budda min dhuhuri wa'din minhum yaqtadi al-qiyam bidzalik wa yadullu 'alal qiyam bi sa'iri ma yakhussuhu minal ibadah. Nabi Ismail benar-benar menepati janji antara dia seorang hamba dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, yaitu menepati janjinya di dalam menyampaikan syariat. Satu, juga menepati janji yang berupa beribadah terhadap Allah Ta'ala. Itu satu. Yang nomor 2, Nabi Ismail itu merupakan orang yang ahli dalam menepati janji antara manusia dengan manusia. Rupane nopo, yaitu tadi yang pertama yang sudah diceritakan, ya, menepati janji sampai ngenteni 3 dino atau bahkan sampai ngenteni setahun. Juga yang cerita yang sangat masyhur termasuk daripada cerita bukti bahwa Nabi Ismail itu adalah sosok yang benar-benar menepati janji adalah janjinya Nabi Ismail terhadap ayahnya yang berupa Nabi Ibrahim. Di dalam janjinya beliau bahwa beliau akan benar-benar bersabar untuk menjadi seseorang yang disembelih karena menepati, karena mentaati terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Saiki nang ndi lho Pak, enek ceritane wong gelem dikorbani, gelem disembelih
karo bapake yang mana ini merupakan perintah daripada Tuhannya. Ini secara garis besarnya mawon seperti yang didhawuhkan oleh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Nabi Ismail dengan tegasnya tatkala Nabi Ibrahim itu mengungkapkan mimpinya kepada Nabi Ismail berkata, inni aro fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Cara bahasa kasarane ngomong, sesungguhnya aku Ibrahim itu bermimpi di dalam tidurku bahwa sesungguhnya aku itu menyembelihmu wahai Ismail, maka tolong fangdur madza tara. Maka tolong engkau berangan-angan apa pendapatmu tentang hal ini. Jadi Nabi Ibrahim itu juga menjadi sosok ayah yang juga tidak mau terlalu membebani terhadap anaknya. Sampai-sampai orang kok bahasane patok bangkreng kon tak belah ya le ya. Aku sekadung ngipi. Ngipine Nabi itu kan merupakan salah satu bentuk wahyu. Kan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim fangdur madza tara, pendapatnya sampean ya apa nak? Aku ngipi nang jero ngipiku iku aku menyembelih terhadap sampean. Sing jenenge anake ya ngono. Ini Nabi Ismail menjawab ya abatif al matu waalaikumsalam. Ya terus sampun nggih. Sampun nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Nggih, monggo. Maka Nabi Ismail pun menjawab ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, if al matu'mar, lakukan apa yang engkau diperintahkan, niscaya engkau akan menemuiku insyaallah sebagai orang-orang yang mampu untuk bersabar. Jenenge bapak ambek anak iki ya kayak ngene iki, Pak. Bapak itu tidak terlalu menekankan tapi mampu untuk mengambil hati dan juga naluri seorang anak agar dia mau. Seorang anak juga seperti itu, mampu untuk menyanggupi apa yang sudah menjadi ketegasan, apa yang sudah menjadi kewajiban seorang anak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini janjinya seorang Nabi Ismail. Nabi Ismail ini janji, insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lagi yo, ikan katene mendekati kurban to, Pak. Aku pingin ngomong. Iki biasanya lek kurban iki kakean biasanya wong-wong ku padha nguotes apa bahasane. Orang-orang memerintahkan agar kita itu tiap-tiap dari kita itu harus menjadi Ibrahim. Aku lek riyo wis kabeh padha update status kuwi. Tiap-tiap dari kita adalah Ibrahim yang memiliki Ismail. Yang mana tiap-tiap dari kita itu harus bisa menjadi Ibrahim dari segi mengorbankan Ismail berupa orang-orang, berupa hal-hal yang kita sayangi, hal-hal yang kita cintai, baik itu berupa harta, baik itu berupa anak, baik itu berupa keluarga. Agar kita keluar daripada yang namanya kesombongan menjadi seorang hamba. Lek jare aku, ya ojo lali awak-awak tiap-tiap dari kita itu untuk menjadi Ismail. Menjadi Ibrahim itu juga sulit. Artinya mengorbankan apa yang kita cinta itu memang sulit. Tapi yang juga tidak kalah sulit adalah menjadi Ismail, yaitu sosok yang dikorbankan. Bagaimana caranya kita itu di dalam nurut nang wong tua, nurut dalam hal-hal yang sifatnya itu menjadi kewajiban kita sebagai anak, itu tidak kalah berat. Kita belum tentu bisa melaksanakan tugas kita sebagai Ismail. Gak kalah berat loh. Gak kalah berat. Itu kurang lebihnya seperti itulah. Aku yang pengen ngilingno. Jadi awak dhewe iki bukan hanya menuntut diri kita untuk menjadi Ibrahim, tapi kita juga harus bisa menuntut, memposisikan diri kita sebagai Ismail, sebagai orang yang dikorbankan. Loh iya, itu nggak kalah berat loh. Kalau Ibrahim mengorbankan atas dasar perintah, mengorbankan apa yang disenangi, itu masih ya rotok enteng. Tapi jajal di posisi Ismail sebagai orang yang dikorbankan. Bukan orang yang mengorbankan, tapi orang yang dikorbankan. Itu jauh lebih berat. Di mana kita menjadi seorang anak mampu mengorbankan kesenangan-kesenangan seorang anak demi menuruti dawuh, demi menuruti keinginan, demi menuruti agar orang tua itu mencapai keinginannya,
demi menuruti kebahagiaan orang tua. Itu lebih berat. Ngoten loh. Di antara Ibrahim sama Ismail itu sama-sama sama-sama ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama-sama peran yang sangat berat. Jadi bukan pelajaran dalam pengorbanan itu bukan hanya menjadi Ibrahim, tapi juga menjadi napa? Ismail. Iling-ilingan tenan iki sik gorong ana wong update status nggih Ismail gorong enek. Tak kandhani kowe. Wong es hari raya update status ngono. Tiap-tiap dari kita adalah Ibrahim. Alah, ngertine Ibrahim tok jajal dadi Ismail rumangsamu rabot apa piye. Pun. Dilanjutkan lagi oleh Syekh Mutawalli Asy'ari ini terakhir ya. Nek gak tutup ya gak apa-apa. Akan ya'mur ahlahu bis sholati. Apa ini yang terakhir aja besok nanti kelanjutannya. Ini cerita yang sangat menarik daripada yang didawuhkan daripada Ismail. Ceritanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dawuhnya niki dawuh yang didawuhkan oleh sinten namanya Syekh Mutawalli Asy'ari. Wa hadhihi luqtatun qur'aniyatun tu'allimuna. Ini merupakan sebuah secarik cerita yang memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Annal muslimah, bahwa seorang muslim idastaslama liqada'illah, ketika seorang muslim itu mampu berpasrah kepada keputusannya Allah Ta'ala, wa radiya biqadarihi, dan ridha dengan takdirnya Allah, fasaufa yajni simara hadzal istislam, maka dia akan memetik buah daripada bentuk kepasrahannya terhadap takdir dan juga qadanya Allah. Adalah walladzi yutilu amadal qada 'alan nas annahum la yarduna bihi. Ya, wal haqqu tabaraka wa ta'ala la yajburu ahad fal qada'u nafid radita bi amlam tarada. Sing jenenge qada dan juga takdirnya Allah Ta'ala pasti akan terrealisasi, baik kamu ridho atau tidak ridho tetap akan terrealisasi. Ngono lho, Pak. Intinya ya itu tadi. Jadi kalau nang kene kan ya ceritanya bahwa tatkala Nabi Ibrahim itu mampu mengorbankan putra laki-lakinya, putra mahkota. Ismail itu putra mahkota loh ya. Ismail itu adalah putra mahkota. Tatkala Ibrahim itu mampu dan mau mengorbankan putra mahkotanya, maka Allah Ta'ala niki tak wocokno sing nang ndukure mang ya. Tatkala Allah Ta'ala melihat ya tentang kebenaran, tentang sidqunya seorang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala mengangkat dan menggantikan seorang Ismail dengan bidhibhin adim, dengan yang namanya sebuah kambing. Jadi tidak gak sida sing jenenge Nabi Ibrahim itu tidak sampai terjadi menyembelih terhadap Nabi Ismail secara benar buatan, tapi diganti dengan yang namanya kambing. Dan bahkan bukan hanya itu, wa khallasa min dzabhi summa akrama Ibrahim fawqal waladi biwaladin akhar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan terhadap Nabi Ibrahim anak-anak laki. Jadi Nabi Ibrahim gara-gara mau mengorbankan anaknya dan anaknya mau untuk dikorbankan, akhirnya anak iku mang diberi gak sido, diselamatkan daripada yang namanya penyembelihan dan diberi anak tambahan. Ya kesimpulannya itu tadi, orang yang mau berpasrah terhadap takdir dan juga qadanya Allah Ta'ala, maka dia akan bisa memetik buah daripada tindakan pasrahnya terhadap takdirnya Allah Ta'ala. Niku teng riku dingendikaaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan garis bawahnya teng riki dingendikaaken alaika an tahtarima al qadra wa tardha bihi. Kamu harus memuliakan terhadap takdirnya Allah dan kamu harus ridho terhadap takdirnya Allah. Karena napa? Li'annahu min rabbikal khaliqil hakim. Karena itu merupakan sebuah hal yang dari Allah Ta'ala yang menciptakan, yang maha bijaksana. Wala yurfa'u qada'ullahi anil khalqi hatta yardau bih. Takdirnya Allah Ta'ala tidak akan, qada' dan juga takdirnya Allah Ta'ala tidak akan pernah diangkat dari seorang manusia sampai dia ridho.
Kue mungkin sik ngerasa melarat cara bahasa kasarane ngomong ngono ya. Kue melarat, kue lek sik gurung iso atimu iku pasrah ridho karo kemelaratanmu, alamat kemelaratanmu ora bakal mari-mari. Lek kue sik ora iso menghadapi dan ridho terhadap takdir yang masih terjadi tadi, nggak akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kunci seseorang itu akan hilang darinya segala kekurangan mulai dari kemelaratan ataupun yang lainnya adalah satu, yaitu ridho terhadap qada qadarnya Allah Ta'ala. Pun menajahis awan nih kisan. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah ilahuna wa a'lam bissawab.